Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari Imamat pasalnya yang ke-7 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah bagi kami Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. Imamat pasal 7 ayat 22 sampai 27 berkata, larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang makan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun dari segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia, bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hidup aman, damai, sejahtera, tidak ada perselisihan, tidak ada perseteruan antara kita dan sesama, bahkan antara kita dengan Tuhan, adalah harapan dan idaman kita semua. Ketika kita melakukan suatu kesalahan yang membuat sesama kita kecewa, bahkan kita yang merasakan akibat diperlakukan tidak baik oleh sesama, tentu rasa damai sejahtera itu akan hilang dari hati, pikiran, dan perasaan kita. Apakah kita pernah memberikan sayur yang sudah rusak, atau telur yang sudah busuk, daging yang busuk kepada sesama? Tentu saya percaya pasti kita tidak mungkin melakukan itu. Ya, pasti yang kita berikan adalah makanan yang masih layak untuk dikonsumsi. Sama halnya ketika kita mau memberikan untuk Tuhan, pasti yang terbaik yang kita akan berikan. Memberikan kepada sesama adalah implikasi perbuatan kita kepada Tuhan. Nah, dikatakan dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua peraturan penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah umat Israel dilarang memakan lemak dari kurban bakaran atau kurban binatang pada ayatnya yang ke-22 bacaan kita tadi. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Ditekankan pada ayatnya yang ke-23. Yang berikut adalah umat dilarang memakan darah dari kurban tersebut. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 bacaan kita tadi. Mengapa dikatakan begitu? Sebab dalam budaya orang Israel, lemak adalah bagian terbaik. Oleh karena itu, hanya atau harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mengapa darah tidak boleh dimakan? Sebab darah melambangkan kehidupan, sesuatu yang sakral yang hanya boleh dipersembahkan oleh Tuhan. Secara simbolis, tidak memakan darah berarti kita menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Jadi umat diajarkan untuk tidak memakan darah dan untuk menghargai kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari.
Bagaimana caranya ketika kita telah melakukan pelanggaran? Ya, kita sudah tidak lagi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sudah tidak lagi menghargai kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan rasa frustrasi yang berkelebihan, dengan rasa kecewa, dengan menyimpan akar pahit dalam hati dan pikiran kita. Bahkan kita bisa katakan kepada sesama kita, sampai ya matahari terbenam berkali-kali, saya tidak akan memaafkan dia. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa memulihkan semua itu? Dikatakan kita yang sudah melakukan semua itu, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, ayat emas ini sebetulnya bicara tentang apa sih? Gitu ya. Yohanes bicara tentang pengampunan Allah yang begitu besar kepada orang, kepada setiap kita yang mau mengakui perbuatan dosanya. Pengakuan perbuatan dosa itu muncul lebih dulu karena ada penyesalan dalam diri kita masing-masing. Kita menyesal telah berdosa, baru kemudian bisa muncul pengakuan dan pertobatan. Penyesalan adalah perasaan gelisah dan kecewa karena sudah berbuat salah kepada seseorang atau sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat ada 2 murid Tuhan Yesus yang menyesal telah berkhianat kepada sang guru. Hanya menyesal saja tidak cukup, ya. Penyesalan harus diikuti dengan pengakuan dan pertobatan juga, ya. Jadi mau dikatakan bahwa menyesal saja tidak cukup, ya, tapi harus diikuti dengan pengakuan dan perbuatan, dengan pengakuan dan pertobatan dong, gitu ya. Petrus menyangkal Yesus, Yudas menjual Tuhan. Mereka berdua adalah orang-orang pilihan Tuhan, tapi kok bisa berkhianat, ya? Bisa menjual, mengkhianati gurunya. Sangat mungkin bisa, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, ya, karena tidak ada keistimewaan menjadi orang pilihan kalau dia tidak menghormati Tuhannya. Setiap kita tidak kebal dari dosa. Setan tahu sisi tipis dari kita dan ia selalu menyasar bagian sisi tipis tersebut. Petrus, sisi tipisnya dengan mulut besarnya yang sombong, sehingga ia lalu menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yudas, sisi tipisnya dengan karakternya yang cinta uang, ya, karakternya yang cinta akan uang, sehingga ia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang, apa yang menjadi sisi tipis kita? Waspadalah. Mungkin kita yang haus akan kekuasaan. Itu sisi tipis yang akan diserang oleh setan. Halo, buat kita yang haus perhatian, butuh kasih sayang, wah, itu akan menjadi sasaran empuk para penjilat dan donjuan. Hai kita yang suka mengejar harta, setan akan membuat mata kita menjadi gelap. Oleh karena itu, mari kita mengenali setiap sisi tipis kita dan berjuang untuk mematikan keinginan daging itu setiap hari. Jangan sampai lengah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, atau nanti kita akan malah menyesal. Ingat, yang namanya penyesalan selalu berada di akhir,
bukan berada di depan. Kalau di awal itu namanya pendahuluan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, ingatlah, Allah itu setia dan adil. Sebesar apapun perbuatan dosa kita, asalkan kita mau benar-benar menyesali dan mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Dia dengan sangat adil akan mengampuni kita. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak akan diampuninya. Mari saat ini kita berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus siap untuk merangkul kita kembali. Mari saat ini kita belajar taat akan kehendak Tuhan untuk memberikan yang terbaik dan menghargai setiap karya-karya anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, setiap keberhasilan, setiap kesuksesan hidup ini, bahkan menghargai nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kita, sebagai bukti bahwa kita ini adalah anak-anak umat kepunyaan Tuhan. Kita maknai itu dalam kekudusan hidup kita, dan kita maknai kasih Tuhan Yesus yang sudah luar biasa berkorban untuk kita. Tuhan Yesus yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kita. Tuhan Yesus yang maha kasih di atas pemberian yang kita beri masih hitung untung rugi dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang maha pengampun di tengah-tengah keberdosaan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, di akhir pekan ini untuk mempersiapkan diri kita masuk di hari Tuhan yang kudus besok hari, kita tinggalkan semuanya dan kita memberikan prioritas yang lebih lagi kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Ajarkanlah kami supaya kami lebih menghargai hidup kami di atas setiap persoalan dan pergumulan yang kami alami. Ajarkanlah kami Tuhan supaya kami tetap setia, taat, berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk sabar untuk menanti setiap jawaban doa Tuhan nyatakan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.